Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya Nugraha Yusuf dengan NIM 251111219 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem neuropatika dengan dosen pembimbing Dr. Rizky Liandri, Magister Kesehatan. Eh, Pada sistem matematika ini atau sistem koordinat ini akan dijelaskan mengenai beberapa organ, yaitu yang pertama ada ginjal, ada ureter, ada kandung kemih, dan juga ada uretra. Sebelum saya memasuki untuk menjelaskan mengenai organ-organ tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Pengertian dari sistem reptik atau sering juga disebut dengan sistem urinaria atau perkembangan adalah salah satu sistem ekspresi utama dalam tubuh manusia yang berperan sentral dalam menjaga keseimbangan internal dan statis. Sistem ini bertanggung jawab untuk memproses cairan tubuh dan memastikan pembuangan zat-zat sisa yang tidak lagi diperlukan, terutama limbah nitrogen. Secara struktural, sistem biogenetika terdiri dari serangkaian organ dan saluran, termasuk sepasang organ membentuk cairan tubuh yang menjadi titik awal proses diikuti oleh saluran yang membawa cairan tersebut sebuah kantung dan saluran pengeluaran air dan sel. Komponen ini bekerja secara terpadu untuk menyimpan dan mengeluarkan air uh, dari dalam bentuk urin dan dari tubuh melalui proses yang dikenal dengan mixing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari sistem urinaria ini. Yang pertama yaitu ekskresi sisa metabolisme yang dimana uh, mengeluarkan limbah nitrogen beracun dari metabolisme protein seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Dan yang kedua ada pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit yang dimana mengatur volume air total dalam tubuh dan konsentrasi ion-ion penting dengan menahan atau menurunkannya. Tiga, ada pengaturan keseimbangan asam basa atau pH, di mana mengatur pH darah dengan mengeluarkan ion hidrogen yang berlebih dan menghemat ion karbonat. Dan yang keempat ada pengaturan tekanan darah, di mana ginjal menghasilkan enzim renin yang memulai mekanisme renin, angiotensin, aldosteron atau yang disebut singkatan RAS, RAS yang jadi kunci dalam kontrol tekanan darah jangka panjang. Yang kelima ada produksi hormon yang dimana menghasilkan erythropoietin yang dimana hormon yang merangsang susu tulang untuk memproduksi sel darah merah. Yang keenam ada aktivasi vitamin D yang dimana mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya atau kalsitriol kalsitriol triol yang dimana penting untuk penyerapan kalsium. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan mengenai organ-organnya. Yang pertama ada ginjal, di mana pada bagian ginjal itu terdapat bagian yaitu ada renal pelvis yang bisa dilihat pada gambar. Nah, yang kedua ada renal anteri, bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga ada calces, bisa dilihat pada gambar. Dan yang keempat ada medula, bisa dilihat pada gambar. Dan yang kelima ada cortex, yang bisa dilihat pada gambar. Yang keenam ada renal. Dan yang terakhir ada renal vein. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi urinnya, yaitu pertama ada renal vein. Sini fungsi untuk menjadi reservoir urin dari kalis sebelum urin disalurkan ke ureter. Kedua ada renal artery yang berfungsi membawa darah kotor kayak oksigen dan balik dari aorta ke ginjal untuk disaring. Ketiga ada calcium nah berfungsi untuk ini menintes dari piramida medula dan mendapatkannya kritis renalis. Selanjutnya ada medula yang dimana berfungsi untuk mengandung lengkung, algal, dan lotus galactus yang berperan penting dalam absorpsi air dan konsentrasi urin. Selanjutnya ada renal vein yang dimana membawa darah bersih bersih meski limbah yang dimana telah diatur keseimbangan air atau
urinnya dari ginjal kembali ke vena cava inferior. Yang ketiga selanjutnya adalah korteks, di mana korteks ini sebagai tempat filtrasi glukos awal terjadi dan sebagian besar pun terus dari tubuh maksimal ke distal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bagian ginjal, yaitu nefron, yang di mana bagian ini terdiri juga dari beberapa bagian. Yang pertama adalah muscula Bowman, bisa dilihat pada gambar. Yang kedua adalah fumus, bisa dilihat pada gambar. Ketiga ada tubuh musculatus maksimal. Yang keempat bisa dilihat ada keempat tumulus musculatus distal. Selanjutnya ada tumulus multifidus. Dan keenam adalah lengkung keenam. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya juga, yang dimana pertama ada kapsula Bowman, yang dimana berfungsi untuk memfilter hasil penyaringan dari glukos, dan kedua ada glukos yang berfungsi untuk menyaring darah untuk membentuk urin primer atau filtrat. Ketiga ada tubulus compactus maksimal yang berfungsi untuk mengabsorpsi sebagian besar zat penting seperti air, busa, garam, dan lain sebagainya untuk kembali ke dalam darah. Dan keempat ada tubulus compactus distal yang mana mengatur pH darah melalui sekresi zat sisa dan penyerapan kembali yang diatur dalam. Yang kelima ada tubulus collectivus, yang dimana berfungsi untuk mengumpulkan urin dari nefron lain dan melakukan penyerapan air atau difoto dengan ADH. Dan yang terakhir adalah lengkung kanal, yang dimana berfungsi untuk mengatur konsentrasi garam dan air untuk meningkatkan urin dan menghemat air. Selanjutnya organ satunya itu ada ureter, yang dimana terbagi menjadi beberapa bagian juga, bisa dilihat pada gambar. Di mana yang pada bagian pertama itu endotelium, yang kedua ada muscularis, yang ketiga ada inner longitudinal, yang keempat ada ureter sirkular, yang kelima ada lamina propria, dan yang keenam adalah transitional epithelium. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah ventilia, untuk menentukan dan mengamankan posisi organ seperti ovagus dan kandung kemih pada jaringan dan struktur di sekitarnya. Yang kedua ada muscularis, yang dimana muscularis ini adalah bisa untuk yang bertanggung jawab untuk kontraksi ritmis atau peristaltik, yang dimana menggerakkan isi di dalam saluran organ dan secara umum membentuk organ tersebut. Yang ketiga ada inner longitudinal, di mana salah satu sublapisan muscularis ketika beroperasi, lapisan ini terutama berfungsi untuk memendekkan organ secara keseluruhan. Yang keempat ada ureter sirkular, di mana salah satu sublapisan muscularis dan ketika beroperasi lapisan ini berfungsi untuk menyempitkan lumen atau ruang di dalam organ. Yang kelima ada lamina propria, yang di mana bagian lapisan mukosa terletak di bawah pintel dan menyediakan dukungan subtonal dan kaya akan sel atau kekebalan limfosit untuk pertahanan luka. Nah, karena ada transitional epithelium, yang dimana jenis epitel khusus yang melapisi saluran kemih, terutama kandung kemih, dan fungsinya adalah untuk memungkinkan organ untuk berkembang dan mengembang ketika terisi cairan tanpa merusak integritas sel. Selanjutnya itu kandung kemih, yang dimana pada kandung kemih ini terdiri juga ada beberapa bagian. Yang pertama ada uretra labradis, bisa dilihat dengan gambar. Yang kedua ada mukosa, bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga ada muskula alliance, bisa dilihat pada gambar. Yang keempat ada fat layer, bisa dilihat pada gambar. Dan yang kelima ada ringgun, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsinya. Yang pertama ada mukosa, yang berfungsi untuk melindungi dinding kandung kemih dari urin yang korosif dan memungkinkan merenggang saat terisi. Yang kedua ada muskula layers, yang berfungsi untuk berkontraksi untuk mendorong urin keluar dari kandung kemih selama proses berkemih atau misi. Yang ketiga ada uretral openings, yang dimana berfungsi sebagai titik masuk urin ke dalam
kandung kemih yang desainnya itu untuk membantu mencegah urin mengalir balik ke ureter. Nah, selanjutnya ada fat layer yang dimana berfungsi untuk memberikan perlindungan dan bantalan mekanis untuk kandung kemih. Dan terakhir ada trigon yang dimana area yang sensitif terhadap peregangan memicu sinyal ke otak untuk dorongan berkemih. Baik, organ selanjutnya yaitu uretra, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari uretra pria dan uretra pada wanita. Nah, perbedaan itu uretra pria secara signifikan lebih panjang atau sekitar 20 cm dibandingkan uretra wanita yang hanya 3-4 cm karena perbedaan anatomi dan fungsi ganda pada pria. Uretra pria harus menempuh jalur yang melintasi kelenjar prostat dan seluruh panjang penis untuk mencapai lubang luar, dan saluran ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran ekstensi urin tetapi juga sebagai saluran untuk mengeluarkan air mani, sementara uretra pada wanita hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin dengan jalur yang sangat pendek dan langsung dari kandung kemih, yang juga menjelaskan mengapa wanita lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih atau ISK. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uretra pada pria yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama ada prostatik uretra yang bisa dilihat pada gambar. Yang kedua ada membranus uretra. Yang ketiga ada penial uretra. Yang keempat ada external uretra sphincters. Sphincter. Yang kelima ada external uretra hiatus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsinya. Yang pertama ada prostatik uretra, yang dimana berfungsi untuk bagian uretra yang mengikuti prostat yang berfungsi untuk saluran untuk urin dan semen atau cairan mani yang masuk melalui ductus ejaculatorius. Dan yang kedua ada membranus uretra, yang dimana berfungsi sebagai bagian terpendek dan tersempit melewati diafragma urogenital atau dasar panggul. Yang ketiga ada pidal uretra, atau yang berfungsi sebagai uretra panjang yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin atau semen menuju lubang luar. Selanjutnya ada external uretra sphincter, dan berfungsi sebagai otot urin di sekitar uretra membranosa yang dikontrol secara sadar, yang juga berfungsi untuk mengendalikan keluaran urin atau menahan buang air kecil. Yang selanjutnya adalah external uretral hiatus, yang dimana lubang atau muara luar uretra di ujung penis, dan juga tempat berfungsi untuk tempat keluarnya urin dan semen dari tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uretra pada wanita, yang dimana terdiri dari beberapa bagian juga. Tadi saya akan menjelaskan dua bagian saja dulu, yaitu external uretra sphincters dan internal uretral sphincters. Beberapa fungsinya yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama external uretral sphincters, di mana sebagai katup otot rangka atau voluntar yang memungkinkan kita mengatur secara sadar dan menahan pengeluaran urin. Ada uretral sphincters sebagai katup otot atau yang secara otomatis menjaga uretra tetap tertutup pada saat kandung kemih terisi untuk menjaga kemunculan urin. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil yang saya sudah jelaskan, yaitu sistem uretra atau sistem urinaria atau pakaian adalah sistem organ vital yang terdiri dari ginjal, uretra, kandung kemih, dan uretra yang berfungsi utama untuk menyaring darah, membangsang sisa metabolisme racun dalam bentuk urin, serta mencegah keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa atau hemostatis tubuh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan atau paparkan mengenai sistem uretra atau sistem urinaria pada video kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya dan terima kasih.